Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu Marita Kristiati. Untuk kali ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai teks prosedur, yang dimana dalam hal ini akan mengurai seperti pengertian, tujuan, macam, ciri maupun contohnya. Nah, agar lebih memahami dan mengerti, simak saja ulasan apa yang ingin Ibu sampaikan. Untuk yang pertama, Ibu akan menyampaikan tentang pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan, untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan langkah tertentu. Di dalam teks prosedur terdapat kata imperatif atau kata perintah. Ya, Ibu garis bawahi lagi. Kata imperatif itu sama dengan kata perintah yang bertujuannya untuk melakukan apa yang dibahas pada teks agar si pembaca melakukan apa yang diperintahkan pada isi teks tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan kata imperatif. Misalnya, kamu sedang mencari tulisan cara memutihkan wajah melalui internet. Nah, pada teks tulisan tersebut akan ada cara atau langkah bagaimana memutihkan wajah sehingga menghasilkan wajah putih bersih seperti yang kamu inginkan. Cara yang disajikan pun langkah demi langkah secara berurutan agar si pembaca mampu mengikuti tutorial yang disajikan. Mungkin dari pengertian yang tadi Ibu sampaikan dari kata imperatif, semoga sudah mengerti ya. Kalau belum mengerti nanti bisa ditanyakan ke Ibu lewat japri saja. Yang kedua, untuk teks prosedur itu isi dari tulisannya selalu berhubungan dari awal sampai akhir, dan dari setiap isinya terdapat keterangan-keterangan agar mudah dipahami oleh pembaca. Untuk yang selanjutnya, ada tujuan teks prosedur. Apa itu tujuan teks prosedur? Teks prosedur bertujuan untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang bertujuan akhirnya bisa sesuai dengan keinginan pembaca maupun pendengar. Yang kemudian ada struktur teks prosedur. Strukturnya ada tujuan. Yang pertama, tujuan pada teks prosedur adalah pengantar umum sebagai penada apa yang akan dibuat atau apa yang ingin dilakukan dan motivasi dalam melakukannya. Itu tujuannya. Yang kedua, bahan dan alat berisi mengenai rincian bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Yang ketiga, langkah-langkah berisi langkah melakukan sesuatu dengan urutan secara bertahap. Untuk yang terakhir, ada penutup. Penutup di sini berisikan penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Untuk ciri-ciri teks prosedur sendiri, itu diantaranya menggunakan pola kalimat perintah, tadi yang sudah di atas, yang sudah Ibu sampaikan, menggunakan kata imperatif atau kalimat perintah, merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, kalimat imperatif atau kalimat perintah. Contohnya, yang pertama, tolong matikan keran air itu. Yang kedua, jangan membuat ribut, anak-anak.
Yang ketiga, saya minta kerjakan tugasmu tepat waktu. Itu menggunakan kalimat perintah atau kalimat imperatif. Itu contoh. Contohnya, semisal saya memberi contoh ya. Weipo, tolong matikan keran itu. Nah, itu saya menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Terus, mungkin ada contoh lagi. Nanang, tolong kerjakan tugasmu tepat waktu. Nah, itu juga menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Untuk yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif yang memberikan suatu tindakan kepada objeknya, misalnya menyiram, membungkus, melempar, dan lain-lain. Untuk yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau kata konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis. Contohnya, selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, setelah itu. Yang selanjutnya, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara yang akurat. Contoh, ibu mengiris lobak menggunakan pisau tajam. Aku harus pergi ke rumah paman sekarang. Nah, itu contohnya. Terdapat tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Itu yang kedua, menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah sehingga pembaca bisa mengikuti apa yang diperintahkan pada sebuah teks. Menggunakan kalimat penghubung sehingga dari awal dan akhir teks saling terkait atau berurutan ya. Yang keempat, menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Yang kelima, menggunakan kalimat saran dan larangan. Yang keenam, menggunakan kriteria atau batasan tertentu. Yang ketujuh, menggunakan kata keterangan. Yang kedelapan, berisi pemberian informasi. Yang kesembilan, berisikan langkah yang terperinci. Yang ke-10, menggunakan akhiran i dan kan. Contohnya, jangan lupa selalu sirami bunganya setiap hari, lemparkan bola tersebut ke atas. Itu macam-macam teks prosedur. Macam-macam teks prosedur di sini ada 3 jenis. Di antaranya teks prosedur sederhana, kompleks, dan protokol. Yang pertama, Ibu ingin membahas teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana yaitu teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya 2-4 langkah saja dalam melakukannya. Contoh, cara login Facebook. Nah, itu contohnya ya. Untuk teks yang kedua, itu teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks yaitu teks yang berisi banyak langkah dalam melakukannya. Contohnya, cara membuat sambal balado, cara mengajukan pembuatan kartu SIM, cara memperpanjang STNK, prosedur pembuatan KTP. Ya, mungkin masih banyak lagi ya contohnya untuk teks prosedur kompleks. Itu contoh-contoh teks prosedur kompleks. Untuk yang ketiga, itu teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol sendiri itu adalah teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runtut. Walaupun berubah, tetapi hasil akhirnya tetap sama. Misalnya, jika memasak mie instan, kita bisa merebus dengan memasukkan mie dan bumbu ke dalam air rebusan dari tungku atau bisa memasukkan air panas ke dalam wadah yang berisi mie lalu memasukkan bumbu.
Untuk kaidah kebahasaan teks prosedur sendiri ada di antaranya memiliki konjungsi temporal, kata imperatif, verba material, dan tingkah laku, partisipan manusia, bilangan penada, kalimat interrogatif, dan kalimat deklaratif. Apa itu kalimat imperatif? Nah, tadi sudah Ibu bahas di awal ya untuk kalimat imperatifnya. Kalimat imperatif itu saya ulangi lagi, kalimat yang mengandung perintah. Fungsinya ialah untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Tolong ya, untuk yang dari atas tadi, dari awal sudah Ibu jelaskan. Mungkin kalau ada yang penting-penting bisa dicatat ya, untuk belajar. Untuk yang kedua, itu ada kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan. Fungsinya untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Yang ketiga, kalimat interrogatif. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat interrogatif? Kalimat yang berisi pertanyaan. Kalau yang tadi deklaratif pernyataan, kalau yang interrogatif adalah kalimat yang berisi tentang pertanyaan. Fungsinya ialah untuk meminta informasi. Ya. Untuk yang selanjutnya, konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata penghubung yang berhubungan secara kronologis dengan waktu dan kejadian dari kedua peristiwa yang memiliki keterkaitan. Misalnya, setelah ini, kemudian, lalu, sesudah itu, selanjutnya, sebelum itu, dan yang lainnya. Kemudian, verba material dan tingkah laku. Verba material di sini adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan, seperti potonglah ubi itu, masukkan air ke dalam wadah. Sedangkan verba tingkah lakunya itu adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan berdasarkan ungkapan. Seperti tunggu kira-kira 5 menit, tunggu sampai matang, tetap pertahankan, dan lainnya. Untuk yang selanjutnya, di sini ada juga partisipan manusia. Apa sih yang dimaksud dengan partisipan manusia itu? Partisipan manusia adalah mempartisipasikan atau mengikutsertakan manusia dalam tulisan tersebut untuk membantu langkah-langkahnya. Kemudian, bilangan penanda. Bilangan penanda adalah bilangan yang mengurutkan langkah-langkah pada tulisan. Nah, itu tadi kita sudah bahas tentang teks prosedur. Di dalamnya banyak sekali ya, dari ciri-ciri ya kan, dari sampai kita tadi membahas kalimat interaktif, kalimat konjungsi, kalimat integratif. Terus kemudian apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur? Di situ ada pembagian teks prosedur juga, ada 3 macam tadi yang sudah Ibu sampaikan. Ada 3 macam jenis teks prosedur ya kan, ada teks prosedur sederhana, ada teks prosedur protokol, dan ada teks prosedur kompleks. Terus tadi juga kita sudah belajar tentang contoh-contoh dari kayak menggunakan kata penghubung, konjungsi ya, kata kerja aktif. Nah, itu ciri-ciri dari teks prosedur ya tadi ya. Terus ada penutupnya, langkah-langkah, bahan dan alat, ada itu bahan alat, itu tujuan, itu termasuk struktur teksnya ya. Kemudian kita tadi juga sudah belajar tentang teks prosedur sendiri itu tadi apa. Nah, untuk selanjutnya, mungkin kalau semisal saya menyampaikannya terlalu cepat materinya, tolong untuk bisa tolong menyampaikan materi jangan cepet-cepet ya, kayak gitu bisa. Itu nanti untuk pertemuan berikutnya ya. Nanti mungkin saya bicaranya nggak terlalu cepet banget lah. Saya sampaikan secara yang pelan-pelan biar materi saya mengena ke semuanya. Nanti kalau ada yang tidak
kalau ada yang tidak paham dari materi teks prosedur itu, walaupun dari contohnya, dari ciri-cirinya, dari kalimatnya, nanti bisa ditanyakan ke ibu. Nah, untuk selanjutnya, ibu boleh kan ngasih kalian tugas mandiri. Nah, tugasnya nanti bisa dikumpulkan ya, bisa dikumpulkan di ibu. Tolong buat teks prosedur. Di situ tadi kita sudah belajar tentang struktur teks prosedur. Ada struktur teks prosedur itu tadi dibagi menjadi 3. Ada langkah-langkahnya, ada tujuan, sama penutupnya. Nah, tolong ibu tuliskan, coba kalian buat teks prosedur. Mungkin di sini ibu mau ngasih contoh dulu ya. Contoh teks prosedur cara mendirikan tenda kemah. Nah, tolong didengarkan ya. Mungkin yang namanya tenda itu jenisnya ada beberapa jenis tenda yang dapat digunakan dalam kegiatan kepramukaan, tetapi untuk kegiatan berkemah yang baik, tenda yang digunakan hendaknya merupakan tenda standar yang mendirikannya dengan menggunakan tali dan patok. Hal ini untuk melatih keterampilan dan ketangkasan anggotanya dalam kegiatan berkemah tersebut. Nah, cara untuk mendirikan tenda yang baik dalam kegiatan pramuka. Nah, ini cara yang pertama. Periksa, bersihkan dan amankan terlebih dahulu area atau wilayah tempat yang akan dipasang tenda. Itu cara yang pertama. Untuk cara yang selanjutnya, persiapkan perlengkapan dan peralatan untuk memasang tenda seperti tenda, tiang, patok, tali, palu kecil, dan lainnya. Itu cara yang kedua. Untuk cara yang ketiga, buka lembaran tenda untuk mengetahui besarnya dan tentukan arah dan sudut tendanya. Yang keempat, pasang tiang tenda sesuai posisinya, dalam hal ini pada sudut-sudut tenda yang bersangkutan. Cara yang kelima, tancapkan patok-patok pada tiap sudut tenda dan pintu tenda. Cara yang keenam, setelah menegakkan tiang tongkat, ambil tali lalu ikatkan pada patok yang sudah tertancap di tanah. Untuk yang ketujuh, begitupun dengan tiang depan, ikatan talinya alangkah lebih bagus jika menggunakan tali ganda. Yang kedelapan, pasang pendukung tenda seperti lampu, pagar, gerbang, dan lainnya. Demikianlah pembahasan untuk mengenai teks prosedur dari pengertian, tujuan, macam-macam, ciri, dan contoh teks prosedur. Semoga dengan apa yang sudah Ibu sampaikan bisa menambah wawasan dan pengetahuan anak-anak semua. Terima kasih sebelumnya untuk pelajaran hari ini. Yang tadi Ibu sampaikan, tolong bisa dicatat yang penting-penting. Kemudian tugasnya jangan lupa dikerjakan. Tetap selalu jaga kesehatan. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.